Masih. Itu pesan Bunda. Kita kan kerjasama sama Dokter Aisyah udah dari tahun 2000, udah 25 tahun ya? Enggak tua, udah 25 tahun bareng Dokter Aisyah membentuk rehab di Duren 3. Jadi untuk anak-anak yang ingin lepas dari narkoba. Dan hari ini kita juga punya metode baru online yang tanpa bertemu tapi lewat psikologi, lewat DM, lewat WA, lewat video call. Dan terbukti banyak juga yang bisa sembuh. Online counseling. Kalau untuk kronologi meninggalnya seperti apa mungkin? Iya, Bunda meninggal semalam jam 22.40 berapa? 22.42. Setelah hari Senin pagi tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Biasanya jam 8, jam 9 tuh udah naik wheelchair ke rumah sebelah berjemur, tapi ini nggak bangun-bangun. Takut kan kita ya, akhirnya bawa ke rumah sakit. Besoknya bangun, ngoceh-ngoceh, cerita-cerita, semua dipanggil-panggilin, ketawa-ketawa. Sama dokter rumah sakit dievaluasi kan kenapa. Sebenarnya di hari kedua tuh nggak ada apa-apa ya. Tapi begitu hari ke-6 ya, hari ke-6 harus masuk HGD, ICU. Akhirnya di situ udah 2 hari sebelumnya juga udah minta pulang. Akhirnya kita berembuk, akhirnya udah pulangin aja deh. Karena dan menurut dokter apa istilahnya, kalau resikonya mungkin nggak nyampe rumah gitu. Tapi Bunda bisa bertahan seperti yang dia mau sampai rumah, masih ada 2 jam untuk apa ya, pamit ya di rumah, terus meninggal 22.42. Bunda sendiri ada riwayat penyakit gak sih? Kalau untuk Bunda mungkin? Enggak sih, ya riwayat orang tua ya, kayak kadang-kadang gula naik, kadang-kadang darah tinggi kayak gitu sih. Umur sih udah 87 kan. Wasiat ya ini udah meninggal masih mau ngatur kita harus pakai ini hari ini ya. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat seragam yang harus dipakai sampai hari apa ya, itulah Bunda. Sejak kapan disiapkannya oleh Bunda? Sejak kapan disiapkan oleh Bunda? Kata teman-teman sebelum 2017 ya? 8 tahun yang lalu udah ada asistennya Bunda sampai takut mau ngomong, nggak berani. Waktu bokap meninggal juga ditanya nggak berani juga, dimarahin malah dia. Baru setelah meninggal dia berani. Udah ditulisin semua, satu plastik buat aku, keluarga Bim, ada aku, istri, anak-anak udah ada gaji, keluarga kakak, keluarga adik kakak, semua ditulisin. Sampai Ridho segala sih, Abdi Ivan dapat juga. Selain itu ada wasiat atau pesan yang ditinggalkan? Firasat ada nggak firasat? Firasat, Untuk Mas Bim atau firasat ini sih anakku malah Metsa Luna 2 minggu apa sebulan sebelum meninggal dimimpiin bokap datang, dia minta gandeng mau masuk ke kamarnya Bunda, tapi Metsa Luna bilang ya sampai pintu aja ya. Itu doang sih. Yang lain enggak sih, cuman begitu doa kita pasrah baru Bunda bisa pergi ya. mungkin ada pesan untuk Mas Bim atau slang khusus yang sampai sekarang mungkin harus dijaga atau jangan? Utang, iya saya punya utang sama Bunda ngajak makan. belum sempat ke Bunda sakit. Bunda tuh kalau soal pesan atau wasiat yang saya ingat selalu kepedulian beliau. Kalau sama saya sering abdi cepat cari jodoh misalnya gitu. Selalu pesan. Terus yang kedua selalu kalau ketemu saya, gimana pemerintah abdi lagi baik, ini lagi. Iya, jadi kepedulian beliau itu bukan hanya
berhenti di anaknya, apa slang, tapi dia peduli banget dengan pemerintahan. Dan kalau kadang kita slang, kadang protes gitu, Bunda lebih punya pemikiran sendiri. Kadang beliau yang bilang jangan terlalu keras dengan pemerintah, orang kan lagi kerja gitu. Tapi kadang juga beliau juga protes tuh lebih galak, kadang lebih galak dari kita. Nah, itu buat saya pribadi paling enggak itu menjadi pesan yang selalu saya ingat. Ya, kalau sosok Bunda buat saya, Bunda seorang pejuang dan rela untuk mengorbankan waktunya, jiwa raganya untuk nasib orang lain, termasuk saya. Keluarga saya di luar keluarga, tapi saya udah menjadi rasa seperti anak sendiri, dan Bunda jadi sosok yang itu lebih dekat daripada ibu saya sendiri gitu. Jadi perjuangannya Bunda untuk memastikan bahwa anak-anaknya bisa lepas dari drugs itu fenomenal sih sebenarnya buat saya. Dan ya akhirnya alhamdulillah kita udah seperti sekarang ini, dan kita juga bisa kasih pesan seperti apa yang Bunda kasih pesan kepada kita kasih pesan-pesan pada anak-anak kita, pada generasi-generasi bawah kita. Ya, the best Bunda. Ya, saya juga ingat pertama kali kalimat yang beliau ucapkan ke saya pertama kali saya join gabung dengan tahun 97 waktu itu. Beliau bilang gini, Abdi, kamu kan keluarganya di Sulawesi, jadi sekarang di Jakarta ini anggap Bunda sebagai ibu, anggap Bunda keluarga. Itu yang membuat saya langsung pertama kali saya masuk ke slang gitu. Itu ucapan Bunda, itu yang membuat saya menjadi nggak pikir macam-macam waktu itu untuk gabung sama slang. Ya kalau gue, Bunda buat gue udah kayak ibu di jalan ya. Makanya nyokap gue juga rasa aman karena ada sosok ibu di jalan selama puluhan tahun kita jalan. Dan Bunda tuh buat gue perhatian, buat gue pribadi kayak Bunda tuh sangat perhatian dengan apa yang kita kerjakan. Banyak yang gue kerjain tuh bahkan gue gak sadar, tapi Bunda bisa tahu gitu, dan dia pay attention buat itu gitu. Jadi ya mungkin kehilangan secara fisik, tapi semangatnya, spiritnya tetap banget selain itu sih. Iya, wasiatnya sih minta dulu sebelum bokap meninggal tuh minta ada 3 opsi cemetery gitu. Pemakaman. Aku nggak mau di sini gitu. Saya mau di Jeruk Purut, mau di Sukabumi. Tapi begitu bokap meninggal duluan gitu, wah kalau bokap duluan ya aku di situ lah, kan kita mau berdua. Mungkin sekarang hari ini dikuburinnya di barengan sama papa. Itu sih yang ingat. Oke, makasih. Mohon doa.